Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Surya Muaram dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan struktur sel tumbuhan. Pertama, dinding sel. Dinding sel atau tembok sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan, bakteri, fungi, dan alga, meskipun struktur penyusun dan kelengkapannya berbeda. Kedua, membran sel atau selaput plasma. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di sitoplasma. Selanjutnya, nukleus. Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan berbagai jenis protein. Selanjutnya, RE atau retikulum endoplasma. RE kata lain retikulum diturunkan dari bahasa Latin berarti di dalam sitoplasma. Kata endoplastik berarti di dalam sitoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. Selanjutnya, ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom dari 35% protein ribosom. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel pada sel eukariota. Sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Bagian sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Lanjut, ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Lalu ada mitokondria. Mitokondria atau kondriosom yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup, selain fungsi seluruh lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Lalu ada vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti membran. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terdapat zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Lalu yang terakhir ada kloroplas. Kloroplas adalah bagian dari plastik yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tapi tidak umum dalam semua sel. Bila terdapat kloroplas, tiap sel dapat memiliki satu sampai banyak plastik. Sekian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.